Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Tapi kita pakai lagi peka. Ada siapa? Rupanya radio di player tapi. Kita hanali datang ke apa? Hanali ke kosong. Hanali tu radio terlalu besar. Coba radio dikecilkan. Maka mulai terdengar suara alam. Rupanya banyak suara. Mulai ada kehidupan. Demikian juga ambisi kalau sudah terlalu tinggi sekali, dia seperti orang kena bius. Sudah terlalu tinggi ambisi itu, jadi dunia ini sudah gelap. Yang nampak di depannya cuman ambisi dia. Indahnya alam, semerbaknya alam, nikmatnya ciptaan Allah di alam ini dia nampak lagi ambisi. Sehingga dia orang-orang itu yang tidak mendukung ambisi dia itu, yang tidak sepaham dengan ambisi dia, tidak diajak ngomong lagi, tidak dia jadikan kawan lagi, tidak putus yang dia fokus ambisi. Nah, orang seperti itu turunkan ambisi. Dia sudah gelap itu. Sudah gelap, turunkan ambisinya agar keindahan alam nampak. Mungkin langit dah pernah nampak lagi sama dia. Birunya lagi tak nampak lagi. Kalau kita ajak ke laut, dia tak nampak gelombang laut. Gelombang laut itu seperti nampak tambang batu bara, ya, tambang emas. Tak nampak lagi keindahan alam. Itu ambisinya sudah terlalu. Nah, kalau orang duduk dengan mau dia duduk dengan orang soleh, mau dia ikut pengajian, dia turun di ambisinya. Ternyata ada kenikmatan lain yang lebih menenangkan, yang lebih membahagiakan daripada ambisi tadi. Tapi kalau dia mau, tapi ada orang tak mau seperti itu. Nah, jadi Allah letakkan itu. Kalau memang dia sudah seperti itu, Allah letakkan. Kalau memang dia sudah betul-betul dunia, Allah letakkan. Alhamdulillah yang kata. Kalau kita duduk dengan dia itu tidak ada pembicaraan lain kecuali ambisinya itu. Seolah-olah di dunia ini tidak ada apa-apa kecuali ambisi dia. Padahal kita sesekali pengen duduk ngomong bagaimana kabar anaknya, bagaimana kabar di kampung. Tapi karena ambisinya terlalu tinggi, siapapun dia duduk, dengan siapapun dia bicara, ambisinya itu dia terserah apapun di bidang masing-masing, ya. Ada orang misalnya ketika musim pemilu misalnya, padahal foto sudah ditempel besar-besar, tapi tiap duduk masih juga tolong. Mereka sudah tahu dia jadi caleg. Cuma karena ambisinya terlalu tinggi, bahkan orang lain sedang enak ngomong-ngomong santai-santai, dia potong demi menyampaikan ambisi. Tapi tidak mesti, ini contoh kecil saja, tidak mesti berkaitan dengan pemilu. Ya, ada ambisi bidang macam-macam lah sesuai dengan profesi masing-masing, ya. Jadi ambisi itu ada batasnya. Nah, ada orang yang memang Allah letakkan ambisi yang tidak pernah terputus-putus selama-lamanya, dan ini adalah pangkal kesengsaraan. Wa syughlan la yatafarraq minhu abada. Dan Allah letakkan pada orang tersebut kesibukan dunia yang tidak pernah menyisakan waktu sedikit. Itu hati-hati. Akan ada waktu kalau orang sudah terlalu berat dalam jiwa pikirannya dunia, begitu Allah letakkan satu kesibukan dalam dirinya, yang kesibukan itu kosong sebenarnya. Kosong, hampa. Dia sendiri tidak tahu apa dia cari. Pokoknya sibuk aja. Pokoknya sibuk ya. Apa kesibukannya? Kosong, hampa. Tapi ada saja. Ada tak manusia seperti itu? Ada. Tapi ketika kita tanya, ini udah beres, ini belum, itu udah beres, itu juga belum, semua belum beres, tapi selalu sibuk. Sibuk dia hari, tapi siapa yang ada?
dia pun bingung dengan dirinya sendiri. Ini salah satu bentuk hukuman Allah kalau bagi orang yang sudah terlalu cinta kepada dunia. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa faqran la yablughu ghinahu abada, dan Allah letakkan dalam hatinya kebutuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Kebutuhan yang tidak pernah habis-habis. Ada aja kebutuhannya, nggak habis-habis. Sudah dapat kebutuhan satu, pengen yang lebih lagi, terus seperti itu. Ya. Ini di antara hukuman Allah kepada pencinta dunia yang sudah terlalu berlebihan. Wa amalan la yablughu muntahahu abada, dan Allah letakkan dalam hatinya amalan, cita-cita yang tidak pernah tersampaikan. Ada itu satu orang yang sampai, ya na'udzubillah, ya, sampai harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Berat sekali. Tapi alhamdulillah kemudian sering-sering dibawa ke majelis ilmu, duduk mendengar, sering-sering dibawa ke tempat Al-Quran. Alhamdulillah turun itunya, cita-cita yang berlebihan itu. Kalau tidak, sebelumnya dimanapun duduk, dengan siapapun duduk, selalu dia sodorkan cita-citanya itu. Kita isi pengajian pun dia akan sodor itu. Maunya kan kita bagi-bagi tugas, ya. Ya, isi pengajian, fokus di pengajian, menenangkan jiwa. Ya, beliau fokus bidang beliau, nanti kita ya tukar-tukar, biar kita saling menenangkan. Jangan semua juga disodorkan itu. Nggak ada yang menenangkan, nggak ada yang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah. Ini kita pun diajak, kapan ada waktu Ustaz, kita duduk membicarakan ini proyek masa depan. Nah, ini itu salah satu juga hukuman Allah kepada pencinta dunia yang sudah berlebihan. Wa yurwa anna Allah azza wa jalla lama ahbata Adam ila al-ardi qala lahu ibni lil kharab walid lil fana. Dan diriwayatkan bahwasanya Allah azza wa jalla manakala menurunkan Adam ke bumi, qala lahu, Allah memperingatkan Adam, ibni lil kharab walid lil fana. Kamu Adam ibni lil kharab, kalau mau bangun apapun yang kamu suka di bumi ini, tapi ingat lil kharab, dia akan berujung kepada kehancuran. Diingatkan semenjak awal turun di bumi. Ibni lil kharab, kalau kamu mau bangun silakan bangun, tapi ingat lil kharab, semua akan berujung kepada kehancuran. Walid lil fana, dan kalau kamu mau beranak sebanyak pun silahkan, tapi ingat semuanya lil fana, akan berujung kepada fana. Semua akan ada penghabisan, akan ada ujungnya. Artinya jangan terlalu habis-habisan, sekedar saja. Datang ke dunia sekedar untuk ambil bekal, kemudian berangkat balik kembali ke akhirat. Karena tempat kita, tempat Adam. Dunia ini bukan tempat kita, tempat kita tempat Adam. Di mana tempat Adam? Yaitu di surga. Jadi dunia ini singgah sementara, tempat untuk bersih-bersih saja, bersih-bersih, membersihkan diri dari dosa, banyak-banyak taubat kepada Allah, banyak-banyak beramal, banyak-banyak memberikan manfaat untuk manusia. Wa qala Daud ibn Hilal maktubun fi suhufi Ibrahim alaihi salam, ya dunya ma ahwanaka 'ala al-abrar alladhina tasanna'ta wa tazayyanta lahum, inni qadhaftu fi qulubihim bughdaka was-sududa 'anka wa ma khalaqtu khalqan ahwana 'alayya minki kullu sha'nuki saghirun wa ila al-fana'i yasiru qadiyatu wa ila al-fana'i yasiru qadaitu 'alayka yawma khalaqtuka qadaitu 'alayki yawma khalaqtuki alla tadumi li ahadin
wa la yadumu laki ahadun wa in bakhila biki sahibuki wa syahha alayki tuba lil abrar alladhina atla'uni min qulubihim 'ala ar-ridha wa min dhamirihim 'ala as-sidqi wal istiqamah tuba lahum ma lahum 'indi min al-jaza' idza wafadu ilayya min quburihim illa an-nur yas'a amamahum wal malaikatu hafuna bihim hatta uballighuhum ma yarjuna min rahmati. Nah, dan tertulis dalam suhuf Ibrahim alaihissalam, tertulis dalam lembaran wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, tertulis di sana Allah memanggil dunia. Allah memanggil dunia, ya dunia, wahai dunia, ma ahwanki 'alal abrar, betapa hinanya engkau wahai dunia dibandingkan hamba-hambaku yang saleh. Al-abrar alladzina tasanna'ti wa tazayyanti lahum, yang engkau wahai dunia selalu mempercantik diri, menghias diri, buat-buat diri untuk menarik perhatian mereka hamba-hambaku yang saleh. Inni qataftu fi qulubihim bughdaka wa sududa anki, sesungguhnya aku telah menarik, telah meletakkan dalam hati mereka hamba-hambaku yang saleh bughdaki, rasa benci kepada wahai dunia. Pertanyaannya, apakah kita masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang saleh ini? Kata Allah, aku telah letakkan dalam sebagian hamba-hambaku kebencian kepadamu dalam hati mereka. Wasudur anki, dan berpaling darimu. Wa ma khalaqtu khalqan ahwanu alayya minki, dan tidaklah kuciptakan satu makhluk yang lebih hina bagiku daripadamu wahai dunia. Kullu sya'nuki saghir wa ilal fana'i yasir, setiap urusanmu di dunia saghir, itu kecil, wa ilal fana'i yasir, dan akan berujung kepada fana. Qadaitu alayki yawma khalaqtuki alla tadumi li ahadin, telah kutakdirkan bagimu wahai dunia pada hari yang kuciptakan kamu, alla tadumi li ahadin, bahwa engkau tidak akan kekal bersama siapapun. Wala yadumu laka ahad, dan siapapun tidak akan selamanya bersamamu. Engkau tidak akan selamanya dengan siapapun di dunia ini, dan siapapun tidak akan selamanya bersamamu wahai dunia. Wa in bakhila biki sahibuki wa syahha alayki, dan meskipun ada pencintamu, dia pun akan pelit kepadamu. Tuba lil abrar, maka berbahagialah bagi hamba-hamba al-abrar yang saleh, alladzina atla'uni min qulubihim 'ala ridha, yaitu hamba-hamba yang menampakkan kepadaku dalam hatinya rasa ridha kepada Allah, dan tidak ada dunia. Allah melihat dalam hati kita. Ini cara Allah melihat dalam hati hamba-hamba yang saleh ini, dilihat kadar dunia besar apa tidak. Kalau luarannya itu soleh tapi dalam isi dalamnya dunia, tapi begitu Allah lihat dalam hati, oh ini hamba, dunia tidak terlalu menarik bagi dia, walaupun dia nikmati, dia cari secukupnya saja. Nah itu Allah katakan, tuba lil abrar, bahagialah bagi hamba-hamba atla'uni, yang telah menampakkan kepadaku dalam hatinya ridha kepada aku, cukuplah Allah daripada dunia. Wa min dhamirihim, dan menampakkan dalam hati mereka ala sidqi, jujur kepada Allah. Apa makna rasa jujur? Jujur itu artinya orang yang selalu menyampaikan kepada Allah apa yang dia rasakan, itulah orang jujur. Jujur itu ada dua, jujur kepada Allah, jujur kepada sesama manusia. Jujur kepada sesama manusia itu tidak bohong. Jujur dengan Allah itu sama luar dan dalam, itulah jujur kepada Allah. Hamba
jujur kepada Allah itu apapun yang dia rasakan dia sampaikan kepada Allah. Ya Allah, saya suka lihat si orang soleh itu ya Allah, tolong bantu saya ya Allah bisa soleh seperti itu. Itulah hamba jujur. Bukan sebaliknya, dia menampakkan suka kepada orang soleh tapi dalam hatinya benci. Jujur ini dia betul-betul suka, dia suka kepada orang soleh tapi dia belum mampu, dia sampaikan kepada Allah. Dia tergelincir dalam maksiat, dia merasa gelisah, ingin selamat dari maksiat tersebut, dia sampaikan kepada Allah. Itulah orang jujur dengan Allah. Allah ingin lihat itu dalam hati kita, ada enggak itu? Ya. Apapun sampaikan kepada Allah, itulah makna jujur. Nah, Allah temukan itu pada hamba-hambanya. Wal istiqamah dan istiqamah. Allah katakan tuba lahum, bahagia, kebahagiaan, kegembiraan bagi mereka hamba-hamba itu. Ma lahum indi minal jaza idza wafadu ilayya min quburin illa nur. Tidak adalah pemberian dariku, tidak adalah hadiah dariku ketika nanti dia datang kepadaku di hari akhirat illa nur, kecuali cahaya. Hadiah dari Allah tidak ada lain kecuali nur, cahaya. Yas'a amamahu, yang cahaya itu akan berada di depannya sepanjang perjalanannya di hari akhirat. Jadi kemanapun dia mengarah, terang jalannya, tidak seperti sebagian besar manusia yang lain dalam gelap gulita pada mahsyar. Hadiah dari Allah nur, cahaya, itu hadiah terbesar bagi orang-orang yang dalam hatinya ridha terhadap setiap takdir Allah, tidak menjadikan dunia sebagai hal yang paling besar baginya. Ya. Illa nur, kecuali cahaya, yas'a amamahum, yang akan selalu berada di depan mereka di akhirat. Wal malaikatu hafuna bihim, dan malaikat mengelilingi mereka, bersama mereka, mendampingi mereka. Hatta ublighahum ma yarjuna min rahmati, hingga kubawa mereka itu, kusampaikan mereka itu kepada rahmatku, yaitu surga. Nah, itu hamba-hamba itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya orang yang paling bahagia itu orang yang nilai dunia kecil ya. Dan Allah itu akbar, maha besar dalam hatinya. Dalam hati itu Allah yang bertahta, bukan dunia. Maka Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ya, qalbul mu'min baiti, atau baiti qalbul mu'min. Hati orang beriman itu adalah tempat aku bertahta. Maknanya disitulah kebesaran Allah. Kenapa bisa jadi kebesaran Allah? Allah yang bertahta di hati orang beriman. Karena memang tidak bisa dikalahkan oleh dunia. Itu memang level tertentu daripada sebagian hamba-hamba Allah, walaupun itu berat. Bagaimana menjadikan hati kita tempat bertahtanya Allah, bukan duduk ya, bukan bertempat, tahta, kebesaran tersebut. Nah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, ad-dunya mawqufatun bainas sama'i wal ardh, mundu khalaqaha Allah ta'ala lam yanzur ilaiha, wa taqulu yawmal qiyamah ya rabbi ij'alni li adna awliyaika al-yawm nasiba, fayaqulu uskuti ya la syai'a inni lam ardaki lahum fid dunya a'ardaki lahum al-yawm. Rasulullah mengatakan ad-dunya mawqufatun bainas sama'i wal ardh, dunia itu ya, digantung antara langit dan bumi. Mundu khalaqaha Allah ta'ala lam yanzur ilaiha, semenjak Allah menciptakan dunia, Allah tidak pernah melihat kepadanya. Wa taqulu yaumal qiyamah, dan dunia berkata pada hari akhirat nanti, ya Rabb, wahai Tuhan,
ij'alni li adna awliyaika yawma nasiba, jadikan aku ya, serendah-rendah tempat pada hari ini. Dia minta tempat juga ya. Fayaqulu, Allah kemudian menjawab kepada dunia, uskuti, diam, ya la syai'a, wahai sesuatu yang tidak ada nilainya. Jadi Allah menyebut dunia itu sesuatu yang tidak ada. Jadi Allah ciptakan dunia itu hanya cobaan saja, sebagai cobaan untuk Allah lihat mana hamba-hamba yang betul mewujudkan penghambaan dirinya kepada Allah, mana yang palsu. Nah, jadi makanya Allah katakan, uskuti ya la syai'a, diamlah engkau wahai sesuatu yang tidak bernilai. Inni lam ardaki lahum fid dunya, aku tidak ridha kepadamu bagi manusia di dunia. Apakah aku akan ridha kepadamu pada hari ini? Di dunia saja aku tidak ridha kepadamu. Apakah aku kira-kiranya akan ridha kepadamu di akhirat? Tentunya tidak. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa Allah ciptakan dunia? Allah ciptakan dunia sebagai cobaan bagi hamba-hambanya. Tidak lebih dari itu. Seperti kita kadang-kadang perlu mencoba apa namanya, anak buah kita misalnya, yang sudah lama kerja sama kita taruh dia di lingkungan, di tempat yang mungkin banyak apa situ uang atau apa, kita mau coba dia jujur apa enggak dia. Begitulah kira-kira Allah ciptakan dia sebagai barang alat untuk mencoba manusia. Cuman itulah tadi dikatakan oleh Rasulullah di hadis sebelumnya, ada orang yang tidak ada ilmu, tidak ada fikih, tidak memahami hakikat dunia, dia justru menjadikan barang cobaan itu sebagai tempat untuk habisan. Dia menjadikan itu segala-galanya, pada itu hanya cobaan. Makanya kadang-kadang dunia saja menertawakan kita. Dunia saja tahu dia siapa hakikat diri. Dia menertawakan orang yang habis-habisan kepadanya. Cuman yang sedihnya diri kita sedih terhadap diri kita sendiri. Kenapa ruh yang begitu berharga ciptaan langsung Allah, jasad yang begitu indah sempurna diciptakan oleh Allah, tapi kemudian kita serahkan mentah-mentah seluruhnya dalam genggaman dunia. Kita serahkan dulu kepada Allah saja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan di dunia atau di dalam salat lillahi rabbil alamin, selesai salat di dunia, murni untuk Allah. Baik, insyaallah kita lanjutkan malam Sabtu depan, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.